Hai, welcome back to Yums Aquatic. Nah, kali ini aku mau update tentang Baron nih. Jadi kalian tahu kan, Baron itu red maru pertama aku, yang pertama kali banget aku keep dan aku beli. Waktu itu aku belinya itu di ini loh, di Om Andi. Jadi di Blackwater Channel yang kemarin waktu itu aku review dan udah aku upload kontennya di sini. Nah, aku tuh beli Baron di situ. Tapi kalian tuh kan banyak banget yang nanyain, Kak Yums kok nggak pernah update Baron sih, sekarang Baron tuh kondisinya kayak gimana? Jadi waktu itu aku beli Baron itu, pokoknya sampai sekarang aku keep, itu sekitar 5 atau jalan mau ke 6 bulan gitu loh guys. Jadi aku udah nge-keep dia selama itu. Kondisi awal Baron itu, dia itu aku beli karena aku kasihan kan waktu itu. Aku emang suka sama Red Maru, tertarik waktu itu, tapi aku belum mampu nih kalau misalnya beli yang emang langsung bagus gitu kan. Nah, terus di Andi itu pas aku main ke sana, aku nemu dia. Waktu itu stoknya itu ada sekitar 2 atau 3 gitu loh. Nah, tapi Baron ini sendirian yang paling kurus. Yang paling kurus, tapi barnya itu cukup simet lah. Nah, akhirnya kenapa aku pilih dia? Ini kan jadi banyak pertanyaan juga ya buat teman-teman, kenapa sih kok beli ikan yang sakit gitu? Sebenarnya kita ngelihat waktu beli ikan itu lihat potensinya gitu ya. Yang sakit itu apa bisa sembuh atau ya, tapi kalau misalnya emang mau cari aman, beli yang sehat-sehat aja sih. Cuma emang untuk Baron pas itu aku pengecualian. Aku juga pengen coba gimana sih keep ikan yang katanya udah mau mati gitu kan, kasihan banget ya. Nah, sekarang itu Baron udah cakep lah guys, tapi dia emang masih aku progres. Nah, ini aku cerita aja kondisi awalnya itu kayak gini. Nah, aku ada video dia waktu pertama kali aku beli, itu juga udah aku upload di TikTok. Kalian bisa lihat dia sekurus apa, sampai kepala itu lebih besar. Itu yang orang-orang bilang apa sih namanya, kecebong gitu ya. Jadi kepalanya itu lebih besar daripada badannya, karena emang kalau misalnya yang seperti itu tuh berarti dia kurang asupan gizi gitu. Jadi dia kurang untuk makanan kayak gitu. Tapi itu wajar ya. Jadi orang yang jualan ombyokan itu wajar banget sih. Tapi nggak disarankan ya, kalau bisa sih rutin dikasih makan ya. Karena kan kalau misalnya ikan sehat juga cepet untuk lakunya gitu kan. Nah, waktu itu tuh kayak gitu. Terus aku beli. Nah, aku beli itu aku keep di outdoor. Jadi waktu itu aku taruh dia itu di styrofoam karena posisinya aku tuh kan beli ikan, tapi aku tuh lupa kalau misalnya aku nggak punya tank. Jadi aku beli Baron itu aku nggak punya tank, tapi aku punya beberapa styrofoam bekas aku waktu itu ada cupang gitu loh guys. Nah, waktu itu kenapa aku taruh styrofoam, karena styrofoam itu kan besar. Tuh aku pakai styrofoam Garuda, size-nya 60-an gitulah. Sorry aku agak lupa, nanti aku taruh detail size-nya di sini. Nah, aku emang mau nge-push buat balikin kondisinya baru tuh seperti semula sehat. Jadi maksudnya agak gendutan lagi gitu, jadi nggak sekurus kayak yang waktu itu, waktu pertama kali beli. Jadi dia sehat dulu lah, biar dia itu enak kalau misalnya aku pelihara atau aku progres kayak gitu. Nah, waktu itu aku taruh di styrofoam yang cukup besar, karena sebenarnya kayak kita kalau misalnya kita di tempat yang besar itu kan kita juga semakin cepat berkembang gitu kan. Sama kayak misalnya di ikan juga, makanan juga mempengaruhi. Tapi kalau misalnya tanknya atau tempatnya itu nggak terlalu besar, ya tetap bisa besar tapi lama. Nah, pas itu aku maunya tuh besarin aja si Baron kayak gitu. Aku belum kepikiran untuk kayak ngeprogres dia, entah kayak warna, kayak bunga, kayak aku belum kepikiran dulu. Yang penting dia sehat dulu gitu. Terus pokoknya dia tuh aman lah buat kedepannya. Jadi waktu itu aku taruh di styrofoam, terus aku kasih dia itu makanan yang emang tinggi protein gitu loh. Jadi waktu itu
aku kasih cacing tanah ya. Terus aku juga kasih dia ikan cupang. Nah, kenapa aku kasih ikan cupang? Karena sebenarnya aku kayak ada stok-stok reject gitu loh. Kan aku breeding ikan cupang tuh. Nah, kalau misalnya emang dari awal tuh kalau misalnya aku kejual ikan, itu tuh aku pasti kasihnya itu yang grade bagus lah. Jadi aku nggak mau jual ampas. Nah, yang rejectan itu nggak mungkin aku jual ke orang. Nah, akhirnya yang reject itu jadilah makanan untuk Baron menjadi sehat sampai sekarang. Nah, waktu itu kayak gitu. Nah, itu aku keep di styrofoam itu sekitar 2 bulan mungkin. Aku agak lupa, kayaknya sekitar jangka waktu segituan. Itu dia udah balik nih, udah balik normal, eh, apa namanya, proporsinya itu. Jadi nggak sekurus yang waktu itu gitu loh. Nah, habis dari itu aku beli tank Bahari ukuran M waktu itu. Sekarang dia udah upgrade ke ukuran L. Nah, waktu itu aku beli itu karena aku ada, karena ini, sorry ya, jadi tank itu tuh sebenarnya, tanknya Dilan. Nah, terus aku beli tank Bahari yang ukuran 60 liter atau 60 G gitu ya tulisannya itu karena aku pengen Dilan aku masukin di situ tank yang besar. Nah, akhirnya tank yang satunya kan kosong tuh, aku bisa taruh Baron di tank itu. Akhirnya setelah 2 bulan itu dia aku treatment di tank, jadi nggak di styrofoam lagi. Waktu di styrofoam itu emang dia outdoor gitu ya, tapi kalau misalnya dibilang kena sinar matahari intens gitu enggak juga. Soalnya kan aku kasih tutup, apa sih namanya, tutup atap apa ya, aku nggak paham itu namanya. Pokoknya punyanya papa aku yang warnanya bening gitu loh guys. Jadi kalau misalnya di rumah kan juga ada jemuran, tempat jemuran aku kan di dalam rumah di lantai atas itu kan nggak kena outdoor langsung, tapi kena cahaya langsung dari apa sih, atap bening gitu ya, asbes atau apalah itu, aku kurang paham. Nah, itu pokoknya aku kasih itu, tapi dia itu ketutupan sama pohon mangga aku, jadi ya nggak kena cahaya yang gimana gitu karena ketutupan. Karena papa aku tuh suka banget apa namanya, sama pohon mangga gitu, jadi sukanya tuh yang rimbun, yang tebel gitu. Nah, waktu aku selama 2 bulan ngekip dia di styrofoam itu, memang kondisinya itu balik dia proporsinya, jadi nggak sekurus itu. Tapi untuk misalnya ke warna atau bunga itu nggak ada perubahan signifikan gimana sih, ya cuma kejutan aja gitu, cuma sehatan aja gitu, dia lebih aktif. Nah, habisnya dari itu aku pindah dia itu di tank, yaitu yang bekasnya si Dilan itu. Aku pindah di situ, aku sampai sekarang itu aku treatment dia itu kayak semi outdoor gitu, karena kan ini posisinya di teras tapi apa namanya ya, masih ada, apa nih namanya, masih ada atapnya gitu, jadi gak kena cahaya langsung. Tapi aku ini sih kasih dia lampunya tuh aku kasih 24 jam. Nah, kayak gitu aku tuh selama pemberian pakannya Baron, berarti kan aku udah anggap aja lah 6 bulan gitu ya. 2 bulan itu aku keep di styrofoam, yang jalan 4 bulan itu aku taruh di apa namanya, tank kayak gini nih. Kondisinya semi outdoor, udah nggak outdoor lagi nih, tapi dibantu dengan lampu 24 jam. Nah, waktu itu sampai sekarang sih sebenarnya aku kasih makan dia itu ya pelet, ada pelet. Terus aku kasih dia makan itu udang apa sih, udang sungai yang kalau misalnya kalian beli frozenan itu loh, harganya berapa sih, 35-an lah itu, yang dapat sepak gitu. Nah, itu aku beli udang frozen itu, aku selalu ngestok pas itu juga buat makannya si Baron dan beberapa ikan di rumah. Terus aku kasih ini jangkrik, jadi aku kan nggak berani nih waktu aku kasih
pakan cacing itu tuh aku kan gak berani megang, jadi emang harus pakai capitan gitu loh. Sama kayak ular Hongkong, aku gak berani pegang langsung gitu, aku nggak berani. Dia aku pakainya itu capitan. Nah, setelah dia udah membaik, udah okean, aku rasa cukup lah, nggak perlu terlalu sering makan cacing. Akhirnya aku beli jangkrik yang aku masih berani untuk pegang. Nah itu sampai sekarang tuh aku kasih makannya dia kayak gitu. Dan intensitasnya itu kayak misalnya dalam 1 minggu tuh berapa, 7 hari ya, 7 hari. Selama 7 hari itu dailynya aku kasih makan pelet. Setiap hari itu aku kasih makan pelet. Jadi si Baron itu nggak ada puasa sama sekali tuh dia nggak ada puasa. Waktu aku paling bukan puasa sih, kayak pas ngebelajarin pelet gitu loh. Nah paling yang kayak gitu, karena kan aku nggak tahu, mungkin dulu dia kebiasaannya makan hidup kayak gitu. Akhirnya kan kalau misalnya kita beli ikan baru, biasanya kita harus ngebelajarin ikan ini untuk belajar makan pelet. Nah setiap harinya tuh dia makan pelet, padahal aku nggak ngasih banyak sih, kayak sehari kan sekali, jadi mungkin 3 butir atau 4 butir kayak gitu. Pokoknya nggak lebih dari 5 sih, itu udah terlalu banyak menurut aku. Terus untuk selingannya kayak seminggu sekali itu aku kasih udang. Tapi kalau misalnya kayak jangkrik itu paling bisa dikira-kira itu 4 hari sekali atau 3 hari sekali. Pokoknya pas habis itu aku beli kayak gitu sih. Kira-kira tuh kayak gitu. Sama ini ular Hongkong, tapi aku jarang banget kalau misalnya ngasih ular Hongkong ke Baron. Kalau ikan-ikan yang lain oke, aku kasih, tapi si Baron tuh jarang banget. Emang dia tuh paling sering pakannya itu jangkrik sama tadi aku bilang tadi jangkrik sama udang frozen itu, udang sungai ya, udang sawah, itulah pokoknya yang beli frozen pack gitu loh. Nah setelah aku keep di tank yang aku semi outdoor dengan aku kasih pakan yang kayak gitu, terus lampu 24 jam, nah dia tuh mulai menunjukkan ada perubahan. Ya benar, mulai menunjukkan ada perubahan. Tapi awal-awal itu kan berarti 2 bulan di styrofoam, 4 bulan ini aku yang nge-keep di tank ini kan, udah masuk tank. Nah waktu awalan itu aku kasih dia itu ini ketapang pekat, jadi pekat banget, karena aku ngelihat orang-orang nge-treatment khususnya red maru tuh kayak black water gitu kan. Aku mau coba tuh, mungkin cocok nih. Nah tapi selama 2 bulan aku kayak gitu, jadi air gelap terus, dia itu nggak menunjukkan perubahan juga sampai ya udahlah. Nah, yang penting aku seneng aja gitu pelihara dia, tapi aku nggak ada yang ngarep dia itu berbunga atau merah gitu. Ya pengen sih merah banget, tapi aku pas itu nggak ada harapan kayak gitu. Jadi pokoknya aku seneng aja pelihara dia. Nah setelah kayak 2 bulan tapi kok nggak ada sesuatu yang signifikan ya, padahal waktu aku beli kelihatannya itu dia ikan tua gitu, harusnya progresnya tuh jauh lebih cepat gitu kan. Nah dia ini baru kelihatan kayak ada cabung-cabung tipisnya, itu merontok dari atas, dari punggungnya. Jadi tipikalnya si Baron itu cabungnya itu merontok itu dari punggungnya dulu, baru ke belakangnya, jadi punggungnya tuh rata gitu loh, banyak, bukan rata sih ngomongnya banyak, baru ke bawah-bawahnya, ke setiap barnya itu. Nah itu baru kelihatan di 2 bulan terakhir ini, karena waktu itu aku ganti cara kan, aku emang suka coba-coba gitu kan, kalau yang ini kayak gimana nih hasilnya, kalau yang ini kayak gimana. Nah aku kan udah coba black wateran gitu ya, full ketapang pekat gitu. Nah itu dia nggak menunjukkan perubahan yang gimana, warna nggak ada juga, terus bunga juga nggak ada gitu. Untuk progres ke cabung itu sama sekali nggak ada. Baru akhirnya mungkin dia ini
kita kan melihat karakter ikan ya, jadi ketika kita udah pakai treatment yang kayak gitu, kita nggak lihat ada perubahan yang signifikan, kita cobalah sama yang lainnya, tapi dengan apa namanya, syarat jangan cepet-cepet gitu ganti treatmentnya, kalian tunggu dulu lah. Ibarat minum obat kan juga nggak langsung sembuh gitu kan. Nah, treatment ikan cana itu juga kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu aku ganti, dia tuh bener-bener air bening. Ada yang kepo sama kondisinya Baron. Nah, ini sekarang kondisinya Baron sekarang tuh kayak gini guys. Tuh, dia sekarang udah cakep ya, udah agak ke orenan karena dia kan sebenarnya red maru ya. Waktu itu sih aku beli di Blackwater Cana, klaimnya itu ini red barito gengs. Beberapa ikan di studio aku itu juga karakternya itu pertumbuhan cabungnya itu lebih banyak yang kayak cepet itu di air beningan, tapi ya ada juga yang dia itu tumbuh cabungnya itu di air ketapangan, yang ketapang pekat. Jadi kalau misalnya dibilang apa namanya, lebih cepat mana itu, aku sebenarnya nggak matok di situ ya, kayak aku lihat si ikannya aja, dia maunya tuh kayak gimana gitu, biar dia ngasih performa yang maksimal gitu loh juga ke kita. Nah 2 bulan setelah itu ya sampai sekarang ini kan dia air beningan terus. Nah itu waktu aku kasih air beningan selama, kalau nggak salah itu sekitar seminggu lebih dikit lah, itu aku ganti dia dari ketapang pekat ke air bening. Itu kan awalnya kayak masih yang kelihatan semu-semu, ngerti nggak sih, warna ikan yang masih kayak abu-abu kayak gitu, dan gak ada bunganya sama sekali. Nah baru tuh kayak gitu. Nah terus baru setelah kayak seminggu lebih dikit itu aku menyadari kalau misalnya ada kayak cabung-cabung tipis gitu, dan itu banyak di punggungnya. Terus aku bingung kan, tuh ini dia sakit white spot apa ini cabungnya gitu. Soalnya selama aku ngekip selama itu, dia itu nggak ada tanda-tanda tumbuh cabungnya gitu ke arah bunga tuh, nggak ada sama sekali. Makanya kayak aku agak galau gitu kan, dan cabenya masih tipis banget. Terus aku pikir awal itu kayak sakit gitu loh, terus aku ketapangin pekat lagi, nah itu hilang, cabung-cabungnya tuh hilang. Terus aku pikir kan oh ya udah sembuh. Waktu aku balikin ke air beningan lagi kayak gitu lagi. Akhirnya aku mikirkan coba deh air beningan dulu, dilihat 2 mingguan. 2 mingguan itu ya itu akhirnya balik lagi kayak kelihatan lagi tuh, muncul lagi, timbul lagi cabung-cabungnya itu. Terus aku mikir, wah ini jangan-jangan cabungnya nih bukan sakit. Akhirnya itu aku terusin kan sampai sekarang, dan progresnya itu kayak di video yang bakalan aku kasih ini. Jadi selama 2 bulan terakhir itu tuh sampai sekarang dia itu cabungnya udah tumbuh kayak gini, dan itu nyenengin banget. Itu aku tetap sih untuk makannya, dia tetap makan jangkrik, terus makan udang frozen itu. Terus aku kasih hariannya tuh makan pelet. Terus
dia rajin ganti air. Emang dia kan aku treatment di air beningan sama lampu 24 jam nyala, udah gitu. Jadi itu sih update ikan aku si Baron yang kalian kepo nanyain gimana sih updateannya Baron sekarang Kak Yums. Ini aku sekarang kasih updateannya Baron karena kalau misalnya aku kasih updateannya dia tuh seminggu aja atau sebulan tuh kalian nggak bakalan bisa lihat apa ya progresnya gitu. Dia aja baru muncul cabung-cabungnya itu 2 bulan terakhir ini sampai yang kayak sekarang ini. Jadi gitu ya, apa namanya, sharing aku tentang si Baron. Aku bakalan treatment Baron lebih-lebih lagi biar apa bunganya makin merontok nih. Nah itu tadi dia apa namanya updatean si Baron. BTW aku tuh punya red maru nggak cuma Baron loh. Ini ada satu lagi, size-nya itu udah berapa ya, 30-an sih ini harusnya. Nah dia ini aku taruh di tank Bahari ukuran 60L tuh loh, pokoknya yang paling besar itu. Nah kalian tahu nggak sih, ikan ini tuh dulu ada di styrofoam yang kalian selalu bilang ini tuh ih Kak Yums ikannya hitam gitu, gosong. Iya, ikan aku gosong. Nah sebenarnya yang ada di styrofoam itu ini dia, ini red maru. Aku tapi nggak ngerti ya dia itu red maru apa, karena kan sebenarnya ini yang waktu itu aku ceritain apa namanya, papa aku beli ikan 4 ya, salah satunya itu red maru, yang 3 itu YS, yang barangannya si Siska yang di review sama bos-bosku itu. Nah red maru nya itu ada di sini nih. Harusnya aku masih ada sih videonya. Jadi video dia tuh waktu pertama kali masih hitam banget. Terus aku inget banget dia itu nggak punya, nah ini ada kayak cabung-cabungnya gitu. Terus ada bunganya yang mulai ngunci juga. Itu dia tuh dulu ingetku kayak cuma bintik satu gitu, dan nggak ada. Nah itu cabung-cabungnya kayak gini nih. Dia itu sekarang mulai muncul cabung-cabungnya juga. Karena aku treatment sama kayak Baron, jadi aku treatment dia itu di air beningan, terus makannya itu tadi, makan jangkrik, terus makan udang apa namanya, udang frozen. Habis gitu sama dailynya aku kasih makan pelet tuh. Terus dia itu sekarang nunjukin progres yang bagus banget tuh, mulai muncul cabung-cabungnya, tapi untuk warnanya dia masih belum up ya. Padahal harusnya kalau misalnya ikan seginian nih, kalau buat kontesan itu udah ngeri-ngeri sih kayaknya orang-orang. Nah kita kan mau ngeprogres ikan ini kan, tapi sebenarnya itu aku pengen apa namanya, pengen nyoba-nyoba lagi gitu loh progresan ke dia. Cuma apa namanya, ikan di rumah itu kan udah mulai full banget, banyak yang apa namanya, banyak yang udah harus masuk ke tank kayak pindah gitu. Nah sebenarnya aku juga butuh tank ini buat naruh ikanku yang bakalan aku angkat gitulah. Jadi gimana ya menurut kalian kalau misalnya aku ngejual ini ikan itu, kira-kira aku jual berapa ya? Coba sih kalau misalnya kalian ada ide aku ngejual dia itu di harga berapa. Tuh, anaknya sembunyi. Nah waktu itu aku treatment dia di air beningan ini, itu aku kasihnya substrat ini loh, pasir malang yang hitam, yang dia tuh mungkin nomor berapa ya, pokoknya kasar-kasar sih, masih tekstur kayak batu-batu gitu. Nah waktu itu aku kasih itu, tapi ternyata nggak bagus buat dia ini. Dia nggak punya nama sih, aku juga bingung ngomongnya, pokoknya dia inilah. Nah akhirnya kenapa sih kok aku bilang dia tuh nggak cocok aku kasih pasmal hitam itu, soalnya dia suka garuk-garuk atau pas aku
dia tuh kayak loncat-loncat gitu loh, akhirnya ngelukain sisik-sisiknya. Sebenarnya waktu itu dia ada satu cabung lagi, aku agak lupa di bagian yang kanan atau yang kiri. Terus karena dia loncat ngegesekin di pasirnya itu tadi, ini biasa terkelupas sisiknya. Jadi harus ngeprogres lagi dari awal. Nah akhirnya aku ganti pakai batu kayak gini. Cara ini juga aku pakai di studio aku kan. Kalau misalnya kalian tahu, substratku itu nggak pakai pasir waktu itu. Jadi substrat di studio itu aku pakainya batu semua. Yang aku bilang alasannya gampang banget, biar aku nggak susah-susah waktu bersihin waktunya ganti air atau bersihin substratnya. Kalau bersihin batu kayak gini, ini kan jauh lebih mudah daripada bersihin pasir yang harus bener-bener sampai bersih. Karena resikonya kalau misalnya kita tuh nggak bersihin sampai bersih, ikan itu kan bisa sakit karena di situ nanti tumbuh bakteri atau jamur kalau misalnya itu nggak dibersihkan sampai bersih. Nah ini kalian bisa lihat dia warnanya agak up. Ini dia nggak aku kasih ketapang nih, ini di air beningan. Waktu itu kalau yang di styrofoam itu kan kelihatan banget dia hitam ya. Nanti aku coba deh cariin videonya. Tapi ini nggak paten sih, karena apa ya, balik lagi ke karakter ikannya. Karena aku juga ada ikan yang dia itu tumbuh bunganya atau dia juga jauh lebih suka kalau misalnya pakai ketapang pekat. Kalian bisa lihat size-nya itu lumayan besar. Ini ya, ini tank. Jadi ini tank ukuran 60. Itu ikannya sekitar segituan size-nya. Cuma aku belum ngelepas dia sih, kayak aku masih bingung aja kalau aku lepas itu enaknya di harga berapa. Jadi sekian video aku hari ini, sharing aku tentang si Baron hari ini. Thank you udah nonton video aku. Jangan lupa terus dukung aku karena aku seneng banget kalian tuh ngedukung aku banget gitu. Aku nggak perlu yang muluk-muluk sih, kalian subscribe aja aku tuh udah happy.